Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya, Mariano Alfianto Putra Lurum, ingin memaparkan materi tentang manfaat pupuk organik bagi kesehatan tanaman. Apa itu pupuk organik? Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan alami seperti sisa-sisa tanaman, kotoran hewan, limbah organik, dan material alami lainnya yang telah mengalami proses penguraian. Pupuk ini mengandung unsur hara yang penting untuk pertumbuhan tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta berbagai mikroorganisme yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Contoh bahan baku pupuk organik: daun kering, kulit buah, kotoran sapi, dan lain-lain. Pentingnya kesehatan tanaman. Tanaman sehat menghasilkan panen berkualitas tinggi dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Ada beberapa jenis pupuk organik. Yang pertama, pupuk kompos, sisa tanaman dan sampah organik. Pupuk kandang, kotoran hewan. Pupuk hijau, tanaman yang diolah menjadi pupuk. Dan yang terakhir ialah cairan organik yang terdiri dari limbah dapur yang difermentasikan. Yang berikut ialah kelebihan pupuk organik dan kekurangan pupuk organik. Kelebihan pupuk organik yang pertama itu lebih murah dan mudah dibuat sendiri. Yang kedua, aman bagi lingkungan dan manusia. Yang berikut kekurangan pupuk organik. Yang pertama, memerlukan waktu lebih lama untuk hasil maksimal. Yang kedua, butuh volume lebih besar dibanding pupuk kimia. Dari keempat pupuk tersebut tadi, saya ingin mengambil satu pupuk organik. Nah, di sini saya mengambil pupuk dapur. Ini adalah langkah-langkah membuat pupuk dapur. Yang pertama itu, siapkan bahan utama. Gunakan bahan-bahan limbah dapur yang organik seperti kulit buah. Kulit buah tersebut di dalamnya yaitu pisang, jeruk, mangga, bisa juga dengan apel. Yang kedua itu sisa sayuran, kangkung, bayam, dan lain-lain. Yang ketiga, ampas teh atau kopi. Yang keempat, kulit telur yang dihancurkan. Yang kelima, hindari bahan berminyak berlemak atau sisa makanan matang. Cara pembuatannya, yang pertama, siapkan wadah atau lubang kompos. Gunakan ember besar, tong, kompos, atau gali lubang di tanah. Yang kedua, pastikan ada ventilasi untuk sirkulasi udara. Yang kedua itu, susun lapisan. Letakkan bahan kering seperti daun kering atau jerami dasar. Yang kedua itu, tambahkan lapisan limbah dapur secara bertahap. Berikut, taburkan sedikit tanah atau serbuk gergaji di setiap lapisan. Yang ketiga, jaga kelembapan. Yang pertama itu, tambahkan sedikit air jika terlalu kering. Aduk setiap 5-7 hari agar proses penguraian berjalan lancar. Yang keempat, tunggu hingga matang. Proses ini biasanya memakan waktu 4-6 minggu. Yang dimaksud 4-6 minggu itu antara 2 bulan sampai 3 bulan. Yang berikut tanda-tanda kompos matang: berwarna gelap, bertekstur tanah, dan berbau seperti tanah segar. Dan yang terakhir itu, gunakan pupuk dapur. Kompos sebarkan di sekitar tanaman sebagai pupuk dasar. Pupuk cair semprotkan pada daun atau siramkan ke tanah di sekitar tanaman. Ayo teman-teman, simak video langkah-langkah membuat Halo sobat berkebun, pupuk dapur. kali ini kita berbagi cara untuk membuat kompos sendiri di rumah yang tidak bau.
Yang kita butuhkan adalah wadah bekas cat yang seukuran 20 liter. Wadah ini kemudian kita lubangi tepi-tepinya dengan solder. Kita buat lubang agak banyak, ini agar udara bisa mengalir lancar. Dan ini juga yang akan mencegah agar komposnya nanti tidak bau. Nah, kemudian sisa-sisa makanan sehari-hari kita buang ke dalam bak ini. Kemudian kita beri tanah segenggam saja. Nah, yang penting yang kita gunakan hanya yang dari tanaman. Jangan gunakan sampah yang dari hewan, seperti daging atau ikan, karena nanti akan mengundang tikus. Nah, dengan adanya lubang-lubang ini, aliran udara akan lancar, sehingga mencegah pertumbuhan bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Bakteri inilah yang akan membuat sampah nanti menjadi bau. Nah, sedangkan kalau bakteri aerob atau yang membutuhkan oksigen akan memproses sampah ini menjadi kompos tanpa menimbulkan bau. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video baru. Tiap hari setelah kita buang sampah ke sini, maka kita beri tanah lagi. Begitu seterusnya, sampai baknya ini penuh. Setelah penuh, kita diamkan kompos ini selama kurang lebih 2-3 bulan. Nah, saran kami kita membuat beberapa bak. Jadi begitu penuh kita taruh, begitu penuh kita taruh, bergantian sampai cukup selama 2 bulan. Di sini kami menggunakan bak komposnya sebagai dasar untuk tanaman vertikal. Nah, setelah 2-3 bulan komposnya sudah jadi. Kita buka. Dan hasilnya seperti ini. Kompos yang sudah matang akan berwarna gelap dan tidak berbau lagi, atau baunya seperti tanah. Nah, petunjuk yang paling gampang apakah dia sudah siap digunakan adalah adanya biji yang tumbuh, bisa biji apapun. Kalau bijinya sudah bisa tumbuh, berarti kompos ini siap digunakan. Nah, sekian tadi cara membuat kompos sendiri di rumah yang tidak bau. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah video langkah-langkah membuat pupuk dapur. Jika kalian di rumah ingin menggunakan teknik tersebut, maka bisa Anda mencobanya. Yang terakhir ialah penutup atau kesimpulan. Pupuk organik memberikan manfaat besar untuk kesehatan tanaman, tanah, dan lingkungan. Yang berikut pilihan yang bijak atau cerdas untuk pertanian berkelanjutan. Oke, ibu, teman-teman semua, ini adalah presentasi yang saya dapatkan pada sore ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.